Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang pada pagi hari yang cerah ini saya bersyukur diberikan kesempatan kepada panitia dari kelompok mahasiswa KKN Institut Pesantren Mataliul Falah. Dan di sini saya mengapresiasi hasil kerja panitia dalam rangka meningkatkan semangat kita walaupun pada masa pandemi seperti ini, khususnya di bidang pendidikan. Nah, pada kesempatan kita kali ini, saya ingin mengajak pada teman-teman untuk mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam juga kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga di akhir zaman. Nah, terkait dengan topik yang diberikan panitia kepada saya, walaupun saya nanti secara tidak langsung menyampaikan isi dari buku ini, tetapi saya lebih banyak berbagi pengalaman terkait dengan proses bagaimana buku yang sederhana ini terwujud, walaupun ini dalam bentuk yang populer, bahasa yang populer untuk semua kalangan. Nah, saya di sini mempunyai semangat bahwa menulis adalah kita sama saja dengan berbagi kebaikan. Karena kita tahu apa itu kebaikan, moral knowing-nya kita sudah tahu, dan kita sudah merasakan kebaikan itu bagus untuk diri kita dan orang lain, dan kita sudah melakukan kebaikan tersebut, moral action, sehingga itu menjadi layak untuk coba kita sampaikan walaupun dengan bahasa yang sederhana seperti dalam buku yang saya tulis pada kali ini. Nah, kita tahu dalam masa pandemi yang sudah terjadi sejak akhir tahun 2019 dan menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia, kira-kira mulai terjadi pandeminya itu sekitar bulan Maret kalau tidak salah. Nah, di situ kita karena baru pertama kali mengalami, kita sungguh terkaget karena yang awalnya kita beraktivitas di luar rumah, sekarang akhirnya dibawa ke rumah pendidikan, kerja kita, itu akhirnya rumah kita menjadi sekolah kita, kelas-kelas kita yang harus kita lakukan mau tidak mau, suka tidak suka, agar terjadi proses pembelajaran yang selalu menyenangkan bagi kita semua tanpa adanya stres yang harus kita alami. Walaupun pada kenyataannya saya sendiri mengalami stres karena belum pernah membimbing anak di rumah, bekerja dari rumah, sehingga harus dilakukan dengan terpaksa, dan akhirnya sekarang alhamdulillah sudah menjadi sebuah kebiasaan yang itu nanti, dan saya memprediksi ini akan terus berlanjut ke depannya gitu, tren seperti ini. Nah, di sini saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah contoh dari ruang-ruang kelas sekolah yang saya coba foto di sekolah anak saya, bagaimana sekarang kelas-kelas yang ada di sekolah itu sepi, karena memang pada saat itu orang tidak berani untuk keluar dalam rangka untuk menghindari penularan dari virus corona 19 ini. Nah, di sini akhirnya kita sebagai orang tua, sebagai pekerja, akhirnya mau tidak mau melakukan semua aktivitas yang tadinya di sekolah maupun di kantor kita, akhirnya sekarang kita alihkan di rumah. Nah, banyak berita-berita yang melaporkan bagaimana orang tua stres, ya bagaimana tidak stres, karena memang baru pertama kali ini mengalami pandemi, sehingga sekarang mempunyai peran sebagai kita bekerja juga di rumah, dan kita juga mendidik anak-anak kita di rumah. Nah, tentunya kalau saya melihat ini sebagai sebuah momentum untuk kita terus belajar. Nah, makanya pada pandemi sejak awal itu saya melihat bahwa ini adalah peluang untuk meningkatkan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan berbagai media
teknologi informasi dan komunikasi yang memang sekarang ini sudah sangat familiar sekali di masyarakat, dan di sini saya akan coba menyampaikan dalam tulisan-tulisan sederhana yang ada dalam buku tersebut. Nah, tentunya di buku ini adalah karena hasil pengalaman saya. Di sini saya menuliskan berbagai pengalaman saya kurang lebih dari bulan Maret sampai dengan bulan Juli. Di sini ada gambar bagaimana aktivitas belajar anak di rumah, terus saya bekerja menyalurkan hobi saya agar tidak stres terhadap pandemi seperti ini. Di sisi lain juga saya melakukan kegiatan ibadah secara berjamaah di rumah, membimbing anak untuk beraktivitas di rumah sebagai bentuk pembelajaran, dan saya juga melakukan pekerjaan walaupun di rumah, dan saya juga terus melakukan secara jarak jauh juga di kantor saya walaupun secara bergiliran. Nah, pengalaman-pengalaman ini tentunya kalau saya tidak tulis, saya tidak bisa berbagi pengalaman kepada semua orang. Nah, oleh karena itu dari pengalaman-pengalaman ini saya melihat sisi positifnya gitu, bahwa ini yang dirasakan oleh semua orang, tetapi tidak semua orang mampu untuk menuliskan. Nah, kebetulan saya memang hobi menulis, jadi saya coba ungkapkan dalam bentuk sebuah tulisan-tulisan sederhana, dan ini saya sudah publikasikan di berbagai media sosial maupun media cetak. Tentunya tulisan dalam buku ini juga tidak semua tulisan yang saya tulis di masa pandemi, ada di luar sebelum pandemi terjadi saya sudah mempublikasikan, dan saya melihat ini relevan sekali saya susun dan saya rangkai menjadi sebuah buku yang dibungkus menjadi sebuah tema besar belajar menyenangkan pada masa pandemi. Dan di sini saya juga berterima kasih kepada Pak Iqbal dari penerbit Magza yang sudah memberikan kesempatan untuk membantu mewujudkan buku sederhana ini. Nah, terus terang, tulisan-tulisan dalam media ini masih banyak kekurangan dari segi penulisan ejaannya maupun dari substansinya, dan oleh Pak Iqbal dari Magza saya dibantu untuk proses perbaikannya sehingga menjadi layak untuk menjadi sebuah buku sederhana ini. Nah, tentunya ini adalah karya sederhana saya di masa pandemi, dan saya berharap dari buku kecil ini saya bisa memberikan berbagai manfaat. Minimal di sini saya sudah membantu program pemerintah dalam memutuskan rantai penularan virus COVID-19. Nah, di sisi lain saya juga melihat bahwa dengan adanya buku sederhana ini saya ingin memberikan semangat kepada teman-teman khususnya mahasiswa untuk mendukung gerakan literasi nasional. Nah, memang kalau bicara literasi tidak hanya melulu membaca dan menulis, itu sikap kritis kita terhadap kondisi-kondisi saat ini yang kita lakukan dan kita memberikan sebuah solusi, itu namanya sebuah literasi. Tapi dalam konteks ini saya ikut memberikan sumbangsi kecil terhadap gerakan literasi nasional dalam konteks membangkitkan semangat kepada kita semua untuk terus menulis. Dan di sini juga saya bukannya sudah ahli sekali dalam menulis, saya juga masih terus belajar bagaimana membuat tulisan yang baik dan layak untuk dibaca oleh semua kalangan. Dan ada beberapa hal lagi yang dari buku karya sederhana ini saya minimal sudah ikut berkontribusi terhadap program pemerintah di bidang pendidikan. Salah satunya adalah penguatan pendidikan karakter. Nah, kita tahu pendidikan karakter ini sedang dikuatkan oleh pemerintah karena memang sejatinya pendidikan itu mencakup 3 aspek dari pemahaman, sikap, dan perilaku. Nah, dalam penguatan pendidikan karakter ada 9 nilai yang mana di dalam buku ini saya sudah tuliskan beserta dengan contoh-contoh sederhana dari masing-masing nilai-nilai karakter tersebut. Nah, satu hal yang ingin saya kontribusikan juga karena memang ini sebetulnya pengalaman saya juga karena baru pertama kali melakukan
pendidikan, mengajar, membimbing anak di rumah, dan bekerja di rumah, tentunya saya mengalami stres juga. Nah, tetapi minimal hasil dari stres saya ini saya coba sudah ungkapkan dalam bentuk sebuah solusi sederhana gitu. Bagaimana melakukan pembelajaran dan bekerja dari rumah secara menyenangkan. Walaupun tidak memuaskan dari semua aspek isinya, karena memang fokus saya sesuai dengan bidang pekerjaan saya dan topik pendidikan yang saat ini saya sedang kaji. Nah, di sini saya berharap memberikan sedikit pemahaman bagi orang tua yang baru pertama kali ini berperan sebagai guru. Dan insya Allah nanti ke depan orang tua akan terus menjadi terbiasa, termasuk saya, untuk membimbing anak-anak di rumah sekaligus dapat bekerja juga dengan baik di rumah. Jadi dua-duanya dapat berjalan dengan baik. Nah, akhirnya ini saja pemaparan singkat dari saya terkait dengan semangat saya menulis sebuah buku sederhana ini, dan saya berharap nanti dari narasumber Pak Iqbal dapat memberikan perspektif lain kepada saya juga dan kepada peserta yang mengikuti seminar ini untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan buku yang ada di dalam tulisan buku kecil ini. Dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman. Selalu salam saya hanya satu, ingin membangkitkan semangat pada teman-teman. Semangat untuk berliterasi menulis, karena menulis itu kita meninggalkan jejak yang bisa dibaca oleh siapa saja, walaupun kita sudah tidak ada di bumi ini. Artinya walaupun itu bentuknya kecil, tetapi masih terekam terus. Dan saya mengucapkan juga salam dari Bandung, tempat saya tinggal. Walaupun saya bukan di kota Bandung ya, saya di Kabupaten Bandung Coret mungkin ya. Tetapi saya menganggap saya masih warga Bandung karena kantor saya juga di Bandung. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam literasi ya, selalu bersemangat pada teman-teman semua.